وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Manfaat sutroh yang pertama, melaksanakan perintah Nabi SAW, mengikuti petunjuk beliau SAW, dan merupakan kebaikan di dunia dan akhirat. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khairan lahum wa asadda tasbita. Dan sungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan. Quran Surat An-Nisa ayat 66. Jadi apa namanya, semua yang disampaikan Nabi SAW kalau kita ikuti semaksimal kita mampu, maka itu adalah sebuah kondisi yang terbaik. Kemudian menjadikan pandangan seorang yang sholat terpusat padanya dan tidak melayang kemana-mana, ya, tidak jelalatan kemana-mana, sehingga ia betul-betul menghadirkan hatinya dalam bentuk kekhusyuan. Jadi harapannya itu. Kemudian yang ketiga, memenuhi kekurangan sholat seorang dan mencegah setan untuk menutupi kekurangan sholat seorang dan mencegah setan untuk lewat di depannya dan merusak sholat. Jadi kalau kita nggak kasih sutro, akhirnya ada orang lewat warimi, nggak bakal khusyuk. Maka sutro itu penting, agar kemudian seorang itu bisa menjadi khusyuk dalam sholatnya. Dan sebagai tanda bagi manusia bahwa orang sedang sholat, maka diperlukan sutro. Kemudian yang kelima, menghindarkan manusia agar tidak jatuh dalam larangan melewati orang yang sedang sholat. Dengan ada sutro, orang tahu, oh, berarti aku untuk melewati ngarepe sini, aku lewat setelahnya sutro ini. Yang keenam, menghemat tempat sholat dan memberikan sholat tempat untuk yang lainnya. Demikian beberapa faedah yang bisa dipetik. Namun bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya kalau nggak ada hikmah yang dia ketahui, maka dia tetap menjalankan perintahnya. Tapi kalau kemudian dia bisa mengetahui hikmahnya apa, maka dia harus tambah yakin akan perintah itu, bahwa maslahat di dalam setiap perintah dari Allah dan Rasulnya itu pasti ada. Bahkan bisa jadi seorang yang mengamalkan satu hukum karena pasrah dan tunduk kepada pembuat syariat sekalipun, ya, dia tidak mengetahui faedahnya, maka itu lebih baik daripada seorang yang mengamalkannya hanya karena faedah yang ada padanya. Wallahu a'lam. Artinya gini loh, kalau kamu nggak nemu faedah dalam satu hukum, kamu tetap menjalankan, maka itu lebih baik. Lebih baik, lebih afdol, daripada kamu, aku orang ngerti, hikmahnya aku orang ngelakoni, akhirnya kamu ngerti baru ngelakoni, maka itu orang-orang yang kemudian bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang tidak benar. Harusnya seorang muslim ketika diperintah oleh Allah dan Rasulnya, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian kalau nggak tahu hikmahnya, maka dia tetap sami'na wa ata'na. Baru kemudian kalau dia tahu, maka dia makin kenceng untuk melakukan sami'na wa ata'na. Tidak kemudian, aku tidak ngerti, aku telah melakukan. Nah, ini salah. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.